teman-teman Go Student, ketemu lagi di sharing online-nya Go Student. Nah teman-teman, apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya teman-teman dalam keadaan sehat, terberkati, terus setia di dalam Tuhan, dan masih on fire di dalam Tuhan ya teman-teman. Walaupun kita udah lama banget ya, udah sekitar 3 bulan kita nggak ketemu ya teman-teman, tapi saya yakin dan percaya kita masih on fire karena kita masih terus berkomunikasi ya teman-teman, via WhatsApp, Zoom, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya yang masih bisa membuat kita saling membangun, saling menguatkan satu sama lain ya teman-teman. Oke teman-teman semua, hari ini saya mau membagikan sesuatu teman-teman, sharing tentang, saya beri judulnya, saya beri temanya attitude. Nah ayatnya yaitu di 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca bareng-bareng yuk teman-teman. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke teman-teman, dari satu ayat ini kita diajarkan teman-teman, walaupun kita masih muda, kita harus bisa menjadi teladan teman-teman buat orang lain gitu ya. Dalam satu perkataan, kedua tingkah laku, ketiga kasih, keempat kesetiaan, dan yang terakhir adalah kekudusan atau kesucian ya teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman ketika orang lain terganggu karena perkataan kita, karena tingkah laku kita ya teman-teman, itu sebenarnya semuanya menjadi batu sandungan. Kita menjadi batu sandungan untuk orang lain ya teman-teman. Jadi berhati-hatilah perkataan kita maupun perbuatan kita, karena kita sadar tidak sadar mungkin kita bisa menjadi batu sandungan teman-teman buat orang lain ya. Jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Karena apa? Yang pertama, itu bisa melemahkan iman orang lain ya teman-teman. Nah mungkin kita bicaranya cuman mau bercanda gitu ya teman-teman, tapi mulutmu adalah harimaumu ya. Kadang-kadang dari bercandaan itu mungkin bisa melemahkan iman orang itu gitu, maksudnya orang itu jadi nge-down atau gimana gitu ya teman-teman. Begitu juga dengan perkataan sebaliknya, kalau perkataan kita positif itu mungkin bisa membangun dia gitu ya teman-teman. Yang kedua, jangan jadi batu sandungan karena kita bisa mengacau atau membingungkan orang lain ya teman-teman. Yang ketiga adalah buat nama Tuhan dan firman Tuhan dihujat orang gitu ya. Seberapa besar sih gitu ya teman-teman kita berinteraksi sama orang yang di luar Kristen gitu ya. Saya pribadi sangat banyaknya berinteraksinya justru sama orang-orang yang di luar Kristen ya teman-teman ya. Saat itu menurut saya itu ada pelayanan kita sesungguhnya waktu pas kita di luar gereja gitu, maksudnya bukan buat orang Kristen gitu ya, di luar orang Kristen gitu ya, bukan di atas mimbar aja, bukan di dalam gereja aja, bukan saat kita melayani jadi WL, jadi singer, jadi pemusik, jadi penari, jadi espro gitu ya teman-teman, tapi pelayanan sesungguhnya yang tadi keluar saat kita berada di lingkungan sekolah kita, kampus kita, dan tempat kerja kita gitu. Gimana caranya kita bisa jadi teladan dan lewat perkataan, lewat perbuatan kita bisa memuliakan nama Tuhan gitu. Kita bisa menjadi berkat buat orang lain ya teman-teman. Nah 3 prinsip teman-teman. Yang pertama adalah tidak boleh jadi beban buat orang lain ya teman-teman. Tidak boleh jadi beban buat orang lain. Yang kedua adalah jangan aji mumpung. Dan yang ketiga adalah jangan berhutang ya teman-teman ya. Nah terkadang ada beberapa sikap yang mungkin secara tidak kita sadarin itu bisa menjadi batu sandungan buat orang lain ya teman-teman. Salah satunya adalah malas, disrespect, aji mumpung, tidak menghormati orang lain, emosional, suka berhutang, dan juga egois teman-teman ya. Malas. Nah teman-teman jangan malas, tapi dengan kita malas kita nggak bisa jadi berkat buat orang lain teman-teman. Jangan mentalnya seperti pengemis dan jangan jadi benalu buat orang lain ya teman-teman. Nah gimana caranya kita mau jadi berkat gitu ya buat orang lain ya? Kalau kita malas, ke kantor aja telat, ke kampus aja telat, ke tempat ke sekolah aja telat gitu ya teman-teman. Kita buka dulu yuk di 2 Tesalonika 3
ayat 7 sampai 8 dan juga ayat 10. Saya bacain ya teman-teman. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan kami tidak makan roti dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Nah, ayat 10-nya, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, teman-teman, di ayat ini jelas banget gitu ya. Tuhan bilang, jangan malas gitu ya. Jangan gak bekerja gitu istilahnya ya. Pagi siang malam, jangan jadi beban gitu istilahnya untuk orang lain ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, berusahalah kita jangan menjadi beban orang lain, jangan malas. Kita berusaha membantu orang lain di rumah, yang hal yang simpelnya aja ngebantuin orang tua, baik hal-hal yang kecil lah apapun itu ya teman-teman. Banyak banget kalau misalkan kita mau ngebantuin orang tua kita ya, nyapu, ngepel, nyuci piring, nyetrika atau apa lain gitu ya istilahnya, itu kita bisa lakuin dan itu bisa menjadi berkat buat orang lain gitu ya teman-teman. Kita baca lagi yuk di Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Nah, teman-teman, di sini udah dibilang ya, tangan orang rajin memegang kekuasaan, teman-teman, memegang kekuasaan. Ada yang amin, teman-teman? Ya, jadi teman-teman, jadilah pemimpin atas dirimu sendiri gitu. Kalahkan semua rasa malasmu gitu. Bergerak maju bersama Tuhan gitu istilahnya ya. Jangan mau terbawa sama hal-hal yang males kayak gitu ya teman-teman. Ayo semangat gitu istilahnya ya. Oke, sikap yang kedua, disrespectnya. Teman-teman, saat orang itu direspect atau tidak bisa respect sama orang lain gitu ya teman-teman, dia akan mempunyai sikap cenderung adalah emosional gitu ya. Dia bosi, tidak ada toleransi teman-teman. Kita baca yuk di 1 Petrus 5 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, teman-teman, di sini juga di firman Tuhan kita dibilangin jangan cuma memerintah bisanya gitu, tapi kita juga harus jadi teladan buat orang lain ya teman-teman ya. Terus yang terakhir adalah jangan berhutang. Nah, oke teman-teman, kita baca dulu yuk di Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, jadi teman-teman, di sini udah jelas dibilang ya, Tuhan juga bilang kalau bisa jangan berhutang deh gitu istilahnya ya. Kita sebagai orang Kristen ya cukupkan dengan apa yang ada pada kita gitu istilahnya ya. Jangan utang sana sini, terus kalau misalkan udah berhutang ditagihnya lebih galak gitu istilahnya daripada orang yang ngutangin gitu ya teman-teman. Nah, kita baca lagi yuk di Galatia 6 ayat 9. Teman-teman, buat orang yang ngutang nih ya, udah kesel gitu ya, ditagih utangnya malah dia yang lebih galak gitu istilahnya ya. Tapi firman Tuhan bilang gini, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menua jika kita tidak menjadi lemah. Nah teman-teman, jangan pernah kecewa, jangan pernah tawar hati sama orang lain gitu ya, karena setiap kebaikan kita pasti tidak akan pernah sia-sia gitu istilahnya, kita menabur untuk orang lain gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, dari sharing firman Tuhan ke saya hari ini, intinya adalah kita harus menjaga attitude kita. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan untuk orang lain, tapi jadilah berkat untuk orang lain gitu ya teman-teman. Lewat setiap sikap kita, lewat setiap perkataan kita, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, itu kerjakanlah untuk Tuhan gitu, bukan untuk manusia ya teman-teman. Oke teman-teman, semangat sekali lagi, jangan pernah jadi batu sandungan, terus intim sama Tuhan, terus bangun hubungan sama Tuhan setiap harinya supaya kita bisa menjadi berkat dan bisa menjadi teladan buat orang lain teman-teman. Sekian dulu sharing firman Tuhan dari saya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa di sharing online Go Student berikutnya. God bless you.